Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Prodi Manajemen. Dari kelompok 9 Industrial Relation. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rauli Sijabat SEMM. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan materi yang akan kita bahas, yaitu Industrial Relation. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah terbentuk di dunia kerja? Nah, itulah yang akan kita bahas kali ini. Hubungan industrial adalah sistem relasi yang melibatkan pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam proses produksi barang dan jasa. Perkembangan global dan digital telah mengubah struktur dan substansi hubungan ini. Tantangan seperti gig ekonomi, otomatisasi, serta kerja informal mendorong praktik hubungan industrial yang telah lebih eksklusif dan adaptif. Menurut International Labour Organization atau ILO, hubungan industrial mencakup semua bentuk interaksi baik formal seperti perjanjian kerja maupun informal seperti komunikasi di tempat kerja. Di Indonesia, hubungan industrial telah menjadi isu penting sejak masa Orde Baru. Pemerintah berperan besar melalui regulasi seperti UU Nomor 13 Tahun 2003 dan UU Cipta Kerja. Namun, tantangan masih ada. Lembaga media kurang efektif, serikat pekerja lemah di sektor informal, dan masih ada union busting. Pengertian menurut ILO adalah interaksi antara pekerja dan pengusaha, baik formal maupun informal. UU Ketenagakerjaan di Indonesia mendefinisikan hubungan industrial sebagai sistem yang bertujuan menciptakan ketenagakerjaan, efisiensi produksi, dan keadilan sosial. Prinsip dasar hubungan industrial meliputi 1. Kemitraan dan kesetaraan, 2. Dialog sosial, 3. Keadilan dan kepastian hukum, yang keempat, kebebasan berserikat dan berunding, dan yang kelima yaitu non-diskriminasi dan inklusi. Dengan prinsip-prinsip ini, hubungan kerja bisa lebih harmonis dan juga lebih produktif. Juga, terdapat tujuan hubungan industrial yaitu yang pertama, menciptakan suasana kerja yang harmonis dan demokratis, yang kedua, mewujudkan ketenangan dan ketentraman dalam berusaha dan bekerja, yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan pekerja dan pengusaha, dan yang keempat yaitu mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Ada 4 teori yang bisa kita gunakan untuk memahami hubungan industrial. Yang pertama yaitu pluralis. Dalam konsep atau teori pluralis, konflik itu wajar, bisa diselesaikan lewat serikat. Dan yang kedua yaitu unitaris. Dalam konsep atau teori unitaris, perusahaan dianggap sebagai satu kesatuan, dan serikat itu dianggap tidak perlu. Dan yang ketiga yaitu teori radikal atau Marxis. Dalam teori radikal atau Marxis, hubungan kerja adalah dominasi kapitalis. Dan yang keempat adalah sistemik atau Dunlop. Dalam teori sistemik atau Dunlop, hubungan industrial sebagai sistem aktor, konteks, dan aturan. Sekarang, mari kita bahas siapa saja aktor dalam hubungan industrial. Hubungan industrial memiliki 3 aktor utama. Yang pertama, pekerja dan serikat pekerja. Pekerja
Pekerja adalah subjek hukum yang punya hak berserikat dan perlindungan kerja. Sedangkan serikat pekerja bertugas menyusun PKB, menyuarakan aspirasi, dan menyelesaikan konflik. Tentangnya adalah rendahnya partisipasi dan intimidasi. Yang kedua, pengusaha. Menyediakan kerja dan modal, wajib mematuhi hukum ketenagakerjaan, membayar upah, dan menjalin hubungan yang baik. Meskipun masih banyak pengusaha menerapkan CSR dan GCG, tapi juga masih ada praktik eksploitasi seperti outsourcing dan PHK sepihak. Yang ketiga, pemerintah memiliki fungsi sebagai regulator, fasilitator, dan pengawas serta bertugas untuk mendirikan LKS, tripartit, Dewan Pengupahan, dan PHI. Dapat disimpulkan bahwa pekerja seringkali diwakili oleh serikat pekerja yang memperjuangkan hak-hak normatif dan kesejahteraan. Pengusaha bertanggung jawab atas lingkungan kerja yang aman, adil, dan sehat. Sementara itu, pemerintah membuat regulasi dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa seperti pengadilan hubungan industrial. Lalu, apa itu instrumen dalam hubungan industrial dan apa saja? Instrumen hubungan industrial adalah sarana formal yang digunakan untuk mengatur, memfasilitasi, dan mengelola hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Instrumen ini memiliki dasar hukum dan berfungsi untuk menjamin hak dan kewajiban semua pihak, menjaga keharmonisan hubungan kerja, serta mencegah atau menyelesaikan konflik secara damai dan adil. Untuk menjaga hubungan yang sehat, ada beberapa instrumen yang penting dalam hubungan industrial. Pertama, PKB, perjanjian kerja bersama, hasil negosiasi serikat dan pengusaha berlaku 2 tahun. Yang kedua, PP, peraturan perusahaan, dibuat pengusaha jika tidak ada serikat, harus disahkan Dinas Ketenagakerjaan. Yang ketiga, LKS, lembaga kerjasama, bipartit, forum komunikasi pekerja pengusaha di perusahaan wajib jika pekerja lebih dari 50. Yang keempat, LKS, lembaga kerjasama, tripartit, forum antara pekerja, pengusaha, pemerintah di semua level. Hak, kewajiban, dan penyelesaian sengketa. Sekarang kita masuk ke hak dan kewajiban. Yang pertama ada hak bekerja, yaitu 1. Upah layak, yang kedua jaminan sosial atau BPJS, yang ketiga cuti dan libur, yang keempat berserikat dan berunding, yang kelima kesamaan kerja. Lalu terdapat kewajiban kerja, yaitu etika kerja, yang kedua patuh kerja, yang ketiga menjaga rahasia perusahaan, yang keempat tidak melakukan diskriminasi atau kekerasan. Pengusaha pun mempunyai beberapa hak, yaitu yang pertama menentukan kebijakan, yang kedua mengatur SDM, yang ketiga melakukan PHK dengan alasan sah. Selain itu, pengusaha memiliki kewajiban seperti 1. Memberi upah layak, yang kedua menyediakan lingkungan kerja aman, yang ketiga menghormati hak pekerja, yang keempat menyusun PP atau PKB, yang kelima menyelesaikan sengketa secara adil. Dalam dunia kerja, konflik atau sengketa bisa saja terjadi. Ada jenis utama perselisihan hubungan industrial. Yang pertama, perselisihan hak. Bisanya terjadi terdapat yang berbeda terkait memenuhkan perjanjian kerja. Yang kedua, perselisihan kepentingan, yaitu terjadi karena perbedaan terdapat perubahan syarat kerja baru. Yang ketiga, perselisihan PHK, yaitu terjadi karena tidak adanya kesesuaian pendapat dalam memutuskan hubungan kerja. Yang keempat, perselisihan antar serikat pekerja, perselisihan karena tidak adanya persesuaian paham mengenai anggota. Mekanisme menyelesaikan bisa melalui perundingan binartis atau dialog langsung,
mediasi menggunakan pihak ketiga, konsiliasi atau lebih formal dari mediasi atau netral, arbitrasi atau keputusan bersifat pengadilan hubungan internasional atau PHI. Di sisi lain, globalisasi dan teknologi digital membawa perubahan besar. Otomatisasi membuat beberapa pekerjaan hilang, munculnya ekonomi gig menciptakan fleksibilitas tapi juga risiko. Lebih jelasnya yaitu dampak globalisasi yang pertama, persaingan global memicu efisiensi kerja, yang kedua, pekerja lepas, migran dan kontrak makin banyak, yang ketiga, serikat pekerja perlu kolaborasi global. Lalu, dampak teknologi digital yang pertama, otomatisasi kurangi kerja manual. Yang kedua, munculnya ekonomi gig, kerja fleksibel tapi hak minim. Yang ketiga, HR digitalisasi efisiensi tinggi tapi rawan pelanggaran privasi. Dan yang keempat, perundingan dan penyelesaian sengketa bisa daring. Selain terdapat dampak tersebut, hubungan industrial juga mempunyai tantangan dan peluangnya. Apa saja sih tantangan dan peluang dari hubungan industrial tersebut? Nah, mari kita bahas. Tantangannya yaitu pertama, terdapat ketimpangan. Yang kedua, minimnya perlindungan. Yang ketiga, pekerjaan tidak pasti. Lalu, apa saja sih peluangnya? Nah, peluang yang pertama, pekerjaan berkualitas lebih tinggi. Yang kedua, komunikasi lebih terbuka. Yang ketiga, solidaritasi pekerja global. Disinilah pentingnya adaptasi, yaitu dengan maksud serikat pekerja harus lebih kuat, regulasi harus lebih responsif, dan teknologi harus dimanfaatkan untuk dialog yang lebih efisien. Kesimpulannya, hubungan industrial yang sehat adalah fondasi bagi perusahaan dan pekerja yang sejahtera. Dibutuhkan komunikasi, keadilan, dan kolaborasi dari semua pihak. Mari kita ciptakan dunia kerja yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.